Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullah allazi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdasyatuha wa kulla muhdasyatin bid'ah wa kulla bid'ah dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jemaah Jumat yang sama berbahagia, surah Al-Ikhlas adalah surah yang agung, surah yang berada pada urutan 112 Al-Quran, surah yang berisi ayat-ayat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasia, apa pelajaran, apa faedah yang bisa kita petik dari surah yang mulia ini, surah yang memiliki 4 ayat ini? Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Quran surah Al-Ikhlas ayat 3. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut beberapa pelajaran penting dari surah mulia ini. Pertama, turunnya surah ini berkenaan dengan orang-orang yang menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat dan nasab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, surah Al-Ikhlas ini seperti sepertiga Al-Quran, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Quran." Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis At-Tirmizi. An Abi Hurairah qala kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aqra'u alaikum sulusal Quran. Faqara'a qul huwallahu ahad Allahus somad hatta khatamaha. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bersabda, saya akan membacakan kepada kalian
surah yang menyamai sepertiga Al-Quran. Maka beliau pun membaca Qul huwallahu ahad. Beliau membacanya hingga selesai. Hadis riwayat Muslim. Hal tersebut berdasarkan bahwa yang terkandung dalam Al-Quran terdapat 3 pembagian. Tauhid, hukum, dan kisah. Surah Al-Ikhlas ini mencakup di dalamnya pembahasan tauhid dan termasuk sepertiga Al-Quran. Yang ketiga, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada siapa saja yang mengikuti beliau untuk mengatakan dialah Allah yang Maha Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang bersekutu dengannya, makhluk apapun itu. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanya lah kita meminta segala sesuatu, digantungkannya segala urusan, maka segala kebutuhan kita dalam keadaan susah maupun senang, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkannya kepadanya dan berkeluh kesah kepadanya semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Yakub alaihi salam. Qala innama ashku basi wa khuzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Yusuf. Jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, ketika kita mengetahui bahwa segala kebutuhan kita bergantung kepada Allah Ta'ala semata, maka seharusnya kita tidak boleh tidak. Wajib bagi kita untuk mengesakan Allah Ta'ala semata dalam penyembahan kepadanya, tidak kepada selainnya. Yang keenam, Allah Azza wa Jalla tidak beranak dan tidak melahirkan, tidak memiliki keturunan, tidak sebagaimana yang dikatakan orang-orang musyrik bahwa para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci dia. Sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Anak laki-laki. Quran Surah An-Nahl. Afa asfakum rabbukum bil banina wattakhaza minal malaikati inasan. Innakum latakuluna qawlan azima. Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya. Quran Surah Al-Isra. Begitupun dengan perkataan Yahudi dan Nasrani, Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Quran Surah At-Taubah. Yang ketujuh, Allah Ta'ala tidak diperanakkan dan tidak memiliki bapak dan ibu. Tidak pula pasangan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Badi'us samawati wal ar,
anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibatu wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am. Tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya dan tidak pula sebelumnya dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid. Yang kedelapan, tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada yang setara dengannya, baik dalam rububiyah, uluhiyah, maupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kesembilan, ayat keempat ini adalah bantahan kepada aliran sesat yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Begitupun bantahan kepada aliran sesat yang meniadakan nama atau sifat Allah Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Quran Surah Asy-Syu'ara. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza. Wastaghfirullah li wa lakum min kulli zambin fa innahu huwal ghafurur rahim.